Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Ya, alhamdulillah, kembali rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat hidayah dan inayahnya malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita telah berilmi, untuk kita silaturahim. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun qala fil majmu'. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu kitab induk di dalam madhab Syafi'i karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu beliau itu pakar tafsir, ngarang tafsir, pakar hadis, karena beliau juga menafsiri hadis Sahih Bukhari. Beliau juga pakar sejarah. Jadi karangan Imam Nawawi itu kuat sangat. Bahkan yang masuk di Indonesia, yang masuk di pesantren-pesantren itu kata sangat karangan dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', al-istighalu bi hifdhi ma zada 'alal fatihati afdalu min sholatil tatawwu'i. Kata Imam Nawawi, menambah hafalan setelah surat Fatihah terus nambah surat yang lain, mungkin An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nambah hafalan afdhalu niku lebih afdol min sholatit tatawwu'i daripada sholat sunnah. Jadi jenengan sibuk nambah hafalan. Jadi Fatihah kan jelas wajib kita hafal. Tapi yang lain Fatihah kan tidak harus kita hafal. Tapi Fatihah itu mau tidak mau kita itu harus hafal. Sehingga dengan nambah hafalan, entah niku tambah sidik per ayat dengan tambah setiap hari, sibuk waktunya untuk menambah hafalan niku lebih afdol daripada jenengan mengerjakan sholat sunnah. Nah ini wong penghafal Quran itu waktunya lebih baik dihabiskan untuk menambah hafalan Quran, untuk murojaah Quran. Jadi mboten sah perbanyak sholat sunnah dan masalah, karena ini nilainya lebih utama daripada sholat sunnah. Wa aftabadul mutaakhirina, sebagian ulama mutaakhirin. Jadi ulama niku enek sing mutaqaddimin, mutaqaddim ulama sing biyen-biyen. Enek sing ulama mutaakhirin. Mutaakhirin niku ulama yang baru-baru. Lane enek jenenge ulama salaf, enek ulama khalaf. Salaf niku ulama 300 sebelum hijrah ke sana, niku ulama salaf. Setelahnya niku masuk ulama khalaf. Enek ulama mutaqaddimin, ulama sing dhisik, enek sing ulama mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhirin berfatwa bi annal istighala bi hifdhi, sesungguhnya sibuk menghafal Al-Quran, sesuatu yang bisa menambah hafalan Al-Quran, niku afdolu lebih utama min istighali bi fardil kifayati, daripada sibuk melakukan fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku napa? Contone salat jenazah niku fardhu kifayah.
Fardhu kifayah niku napa contone belajar kedokteran. Niku nggih fardhu kifayah. Jadi wong sak dunya kok wis enek sing belajar kedokteran, yang lain sudah tidak wajib lagi. Enek belajar tentang geologi, ilmu tanah. Nek wis enek belajar satu, yang lain sudah gugur kewajiban. Jadi tidak ada semua orang butuh pinter tentang kedokteran, nopo tentang ilmu geografi dan seterusnya. Sehingga menambah hafalan Al-Quran, sibuk nambah hafalan niku lebih utama daripada sibuk melaksanakan hal-hal yang fardhu kifayah. Min sa'iril ulumi, dari ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya fardhu kifayah. Duna fardil aini, bukan fardhu ain. Fardhu ain itu lebih diutamakan. Fardhu ain itu nopo? Ilmu tentang sholat. Mau tidak mau jenengan harus menguasai, tidak kena diwakilke. Ilmu tentang wudhu niku setiap muslim wajib paham tentang ilmu tentang wudhu, tentang toharoh. Dan ini fardhu kifayah, fardhu ain, mboten saged perwakilan. Tapi dalam matur wau tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu nopo geografi, biologi niku fardhu kifayah. Nek wis enek sing belajar, yang lain wis gak wajib harus mempelajari. Tapi nek masalah wudhu, masing-masing muslim wajib mempelajari, gak kena diwakilkan. Belajar tentang sholat, setiap orang wajib belajar tentang sholat, gak kena diwakilkan, karena ini fardhu ain. Dan yang fardhu ain lebih didahulukan. Jadi fardhu sing sifatnya tidak bisa diwakilkan, dan itu lebih didahulukan daripada nambah hafalan Quran. Wasaniuha, yang kedua, hal yang penting, anna nisyana ayatin, sesungguhnya lupa satu ayat, au harfin, atau satu huruf, minhu, dari Quran. Enek tiang wis tahu hafal surat Al-Baqarah katakanlah, terus dia lupa, gak gelem murojaah, sehingga lupa beberapa ayat atau beberapa huruf. Lalu lupa satu huruf atau satu ayat surat Quran yang pernah dihafal, walau bil istighali, walaupun dia sibuk bima wa ahammu minhu, dengan sesuatu yang sebenarnya penting. Jane ndekne nggih sibuk napa namine belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi guru-guru dia belajar ilmu yang lain itu dia harus lupa dengan bacaan ayat yang telah dia hafal. Kata alimil ilmil aniya ini, walaupun dia sibuk belajar ilmu-ilmu yang penting, tapi karena dia sudah hafal ayat Al-Quran kemudian dia lupakan, kabiratun, niku dosa gede. Jadi enek wong wis tahu apal surat, bahkan nek perlu wis tahu apal Quran, kok lali jarak gak gelem murojaah, terus akhirnya banyak surat yang hilang dari hafalannya. Ini termasuk kabiratun, dosa besar. Nah, ini sing repot di sini. Mulane penghafal Quran itu ora cukup terus tahu hafal dari itu ra murojaah boten saged. Jadi waktunya, setiap waktu longgar dia harus murojaah. Niki bedane wong hafal Quran kalian boten ngapal Quran teng iki. Jadi nek jenengan gak menghafal Quran, ra baca Quran sewayah-wayah. Wayah longgar yo ngaji, nek sibuk yo gak maca Quran. Tapi bagi penghafal Quran ndak bisa. Longgar gak longgar dia harus meluangkan waktu untuk murojaah. Karena Quran itu gampang sekali lupa. Jadi jangan jenengan kira nek wong wis tau hafal Quran 30 juz itu terus dibarke kelingan terus ndak. Dia harus meluangkan waktunya untuk murojaah Quran. Ngono kuwi kadang-kadang ngece kaya gobak soto. Dicekel ngarep sing mburi murucut.
dicekel mburi sing ngarep merucut. Dadi ngono Quran niku ngoten. Ngarep wis lancar, iku ngoyak mburi. Akhirnya balik hilang sing ngarepne. Kok dienggo ngoyak ngarep mburi merucut neh. Ngoten niku terus, mulane ora enek enteke murojaah Quran itu ndak ada kok terus aku biyen wis tawafel ndak bisa. Nah niki lho sing bedake wong penghafal Quran ini di sini. Jadi piyambake harus meluangkan waktu serepot apapun dia harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Tidak bisa ditinggal. Mulane kadang-kadang ditarget sehari berapa juz minimal. Pengen khatam seminggu ya berarti sehari harus 6 juz. Kita seminggu itu 7 hari ya. 7 kali berarti 4,5. Enek niku rutinan baca Quran mulai hari Senin surat nopo, hari Selasa surat nopo itu rutinan ngoten. Mulane ini tuh orang sing terjun di dalam Quran ya harus memang betul-betul Qurannya ditekuni, gak iso diduakan. Quran niku nek ora diduakan cepet ngapal gini. Tapi nek diduakan nggih angel, suwe. Ya lare-lare pondok niku ngoten. Yo ngapal Quran, yo belajar kitab, yo sekolah Quran. Mulane kula ora patek target moyo-moyo karena lo dasarnya tiga ini melampah bareng. Yo ngapal Quran. Ku hafal Quran tok ora ngerti hukum, ora iso kitab, yo repot. Akhirnya yo belajar kitab. Belajar kitab Quran wong saiki urip nang donya perlu ijazah. Akhirnya yo sekolah formal. Akhirnya yo ngapal Quran, yo mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari tajwid, mempelajari tasawuf. Ijen kudune sekolah esok, padahal nek sekolah formal itu mulai jam tengah loro jam loro itu cah yo tele-tele. Kadang-kadang harus ngaji ning karo mantu. Lane bar magrib rata-rata pecah ngaji ora ngatuk ra teng mriki. Oke wong nek ngaji nang masjid kono aja turu kabeh. Ya nek wis tak maklum ya. Terus anak-anak niku keringan dadi kalau pengen santri-santri niku yo fasih baca Quran, minimal hafal berapa juz. Targetnya kan yang minimal itu 3 juz harus hafal. Itu target minimal. Syukur-syukur iso khatam. Terus yo dadi sing faqih, ahli ilmu fikih. Jadi mudeng tentang bahasa Arab. Dan itu pinginnya lah ngoten nggih dados laku bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dados orang yang memang niat menghafal Quran itu begitu serius tenan, ora kena dibuake. Yang selanjutnya annahu yahrumu sesungguhnya haram. Apa tamzikuma nyuwek barang kutiba fihi Qur'anun yang di kertas itu ditulisi Quran abasan krono dolanan. Jadi haram nyuwek kertas di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an untuk permainan. Waya udan muntal apa ya? Ngelak apa? Jadi Quran ditulisi sak kertas buntal. Niku nggih haram. Disuwek-suwek yo gak oleh, diuntal dienggo jimat yo ora oleh. Wong iki kadang-kadang ya aneh. Aku ben hafal Quran iki Qurane tak apa jenenge tak untal tak emplok itu nang ngapal. Atau niku boten bareng. La aklu wala surbum mahku, tidak haram meminum napa niku tulisan Quran yang sudah dibuset, cara nulis teng piring terus dibuset ngangge banyu terus diundi. Nah niki mboten haram, tapi nek kertas tulisane diuntal niku haram.
Wa tarku raf'aihi anil ardi, haram melih meletakkan Quran di tanah. Dikok nang napa namine niki lantai, dikok nang jubin, dikok nang tanah. Karena Quran itu termasuk sya'airillah yang harus dimuliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi wong sing gelem ngagungke syiar agamane Allah itu berarti duwe ketakwaan hati. Nah, syiar agama Allah sing paling penting di Quran itu maka dimuliakan. Gak kena ditaruh sembarangan. Wa madurrajuli ilaihi, tidak boleh atau haram melih seseorang manjakan kakinya kepada Quran. Contohnya ini anak Quran terus sikile dikok niki. Nah iki jenenge memanjakan kaki. Terus niki Quran atau niki nyuwun sewu niki Quran terus sikile niki. Niki nyuwun sewu gak ora menghormati belas. Cara jenengan duwe karangan disepelekke nek akhire yo nesu. Apa mulai niki kalamullah kan. Wawat punahwi dirhamin fi atau meletakkan semisal dirham di dalam Quran ini bener bareng. Kuatir duitnya disolongi gundul. Akhirnya duitnya dikoceng. Napa namanya Quran? Haram ngono niku nggih. Kadang-kadang mau ngene sepeda gundule ben kebakar jadi. Kirangan gundul gue enak ora, tapi kalau sering diceritani ngono. Duit kula niku kelem 100.000. Berarti kok kayak dicipuk anake. Tak, kok dibundut putrane, Bu. Kok ten saestu. Putra kula tak tekok irene sing aku. Kok ngaku. Angger dino jere kelong 100. Zaman 2023 jene bundul. Nek Allah hal sing kok iku yo terkadang ya nek. Terus akhirnya nopo bin aman ora dicolong gundul. Terus duitnya tidak jadi Quran itu betul banget. Dan nek pengen memain gak kelebon setan yo perbanyak membaca Quran. Kan kata lagi. Jadi rumah itu kalau suka dibacakan Quran itu setan tidak akan bentar itu. Dan terus dalam kan nate mantul loh. Omaya wae dhewe niku padha karo kuburan. Mulane ketika Kanjeng Rasul kon menerangi nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan sholat dan bacaan Quran. Jadi omahe kita ini rumah kita itu seperti kuburan. Kuburan apa? Karena penghuni rumah itu kayak kuburan. Padaran pulau panjenengan ini kurang kuburan macam-macam. Kuburan lele, kuburan kakap, kuburan kambing. Jenengan tahu dahar kambing, berarti ini kira jadi kuburan apa? Kambing. Jenengan dahar sapi, berarti padaran ini kayak kuburan sapi. Lah, kuburan ini rata-rata wingit. Wingit apa singit? Nek wong mriki darane napa wingit apa singit? Wingit ya. Wingit ini rata-rata kuburan niku wingit. Lah supaya gak wingit diwacake Quran. Enten daerah kok wingit. Ngoten niku jenengan percaya ra percaya nyatane ya nek tenan. Jenengan enek daerah kok wingit, jenengan maca Quran terus sesuai ra niku mboten wingit melih. Ora wis biasa. Lah mulane nek pengen omaya awake dhewe terang yo perbanyak kanggo maca Quran. Insyaallah nek terang niku dadi padan. Sing nyawa bojo niku yo kaya bojo tenan. Wong kadang-kadang nyawa bojo ra kaya bojo. Ngerti bojo kudu nesu wae. Enten lho tiyang niku malah luwih nyaman nang buk ketimbang omah. Malu lame nang buk. Ngopo nang kene? Aku meleh. Nek mak lampir nang jero omah kae. Dadi nyawang bojone jago mak lampir. Karena kok gualak niku bojone. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
tidak boleh menempatkan uang dirham biasanya ini uang kertas di dalam Quran. Wa fi kutubin ilmin syari'in, dan tidak boleh pula menempatkan uang di dalam kitab-kitab ilmu syar'i. Wa yundabu, dan disunahkan opo al-qiyamu jumeneng lahu krono Quran kal alimi kaya menghormat orang alim. Jadi menghormat orang alim itu yo wajib, kita niku nek wong alim dihormati, memberi penghormatan. Dan sama kita menghormati Quran juga wajib. Karena Quran itu kalamullah, ngendikane Allah di situ, maka harus kita muliakan. Wa hukiya dipun ceritaan, wahakalan cerita sapa Yusufu Imam Yusuf Al-Maliki. Jadi nanti pun ngendikaken Al-Maliki ini berarti derek mazhab Imam Maliki. Nek Asy-Syafi'i berarti derek mazhab Syafi'i. Al-Hambali berarti derek Imam Hambali. Ngopo kok dadak derek Imam barang? Jane rasa nganggur dari imam yo ora apa-apa sebenarnya. Jenengan wis pinter menguasai Quran, menguasai hadis, yo ora perlu dari imam-imam. Kok masalah ya awake dhewe niki dereng pinter, dereng mudeng Quran, dereng mudeng hadis, mau tidak mau harus ada yang membimbing kita. Aku gak melu Imam Syafi'i, oleh. Gak melu Imam Maliki, monggo. Gak melu Imam Hanafi, silahkan. Gak melu Imam Hambali, gak melu sopo, aku melu ustadku. Malah yo podo wae. Ustad niku yo menungso ora ngoten lagi. Enek tiyang niku anti madzhab tapi tidak sadar beliau itu sebenarnya juga fanatik dengan gurunya. Jadi kadang-kadang ngoten, nyatane opo-opo teko karo ustadnya. Berarti mau tidak mau dia mengikuti ustadnya. Nah, ustadnya karo Imam Malik pinter endi? Ustadnya karo Imam Syafi'i pinter endi? Nah, ngoten iki. Karena ada wong iku anti madzhab, padahal Imam Nawawi sing pengarang hadis, pengarang tafsir mawon derek Imam Syafi'i. Jenengan nek nate maos tafsir Ibnu Katsir. Niku di dalam namane Imam Ibnu Katsir itu buri ditulisi Asy-Syafi'i. Berarti beliau derek Imam Syafi'i. Padahal wis ngarang tafsir Ibnu Katsir. Padahal jenengan yang ngertos tafsir Ibnu Katsir niku satu ayat itu ditafsiri dengan hadis kemarasannya. Sehingga dalam cetakan bahasa Arabnya itu jadi 4 jilid. Quran itu saya punya 4 jilid. Jadi jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Jadi kula tentu itu gadah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir. Jadi kula nek ngaji niku di tempat ini kula ngangge tafsir Ibnu Katsir. Di tempat yang lain kula ngangge tafsir Munir. Di tempat yang lain kula ngangge tafsir Jalalain. Karena benten-benten, tidak semua ahli tafsir itu sama penafsiran. Enten penafsiran itu Quran bil hadis. Enten penafsiran Quran bil ayat, ayat dengan ayat. Enten penafsiran Quran bil ra'yi. Bil ra'yi itu dengan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enek ulama kondang jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku ngarang kitab kuat sanget sekarang ini. Sing sering kita dengar yo Bulughul Maram. Napa meneh Fathul Bari. Fathul Bari niku sarah Sahih Bukhari. Nah Imam Nawawi ngarang jenenge Minhaj. Minhaj niku sarah Sahih Muslim. Jadi wong nyarai ini berarti harus paham. Nek ora paham, tidak mungkin berani nerangi. Lah diterangke ditulis jenenge sarah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sing terkenal ngarang tafsir, ngarang hadis. Dulu niku mawon nek jenengan lihat biografi ini di dalam ilmu fikih beliau dari Imam Syafi'i. Padahal wis ahli Quran. Jenengan nek ngerti Imam Nawawi niku ya Allah, jenengan nek ngerti satu kitabnya saja niku wis mengakui keilmuan beliau.
apalagi nek ngerti kitab yang lain. Sehingga jangan nyalahke wong sing bermadzhab. Tapi nek ana wong gak bermadzhab silahkan yo disalahke. Nek memang wis pakar Quran, pakar hadis apa dadak bermadzhab. Nek jenengan Quran tafsir wis nglothok kabeh. Hadis wis apal kabeh, Sahih Bukhari apal, Sahih Muslim apal, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hambal jenengan apal kabeh. Wes rasan nanggo madhab-madhaban langsung golek hukum dhewe silakan. Tapi nek dereng mudeng blas nek jenengan golek ketemu sing ndi to sing menang niku. Tak kira salam. Niku gitu terus bismillahirrahmanirrahim. Tekan dino. Jadi Imam Yusuf bercerita Annal Imam Abu Bakrin bin Faruq, bahwa Imam Abu Bakar bin Faruq beliau berkata, mana mafi baitin fihi mushaf. Tidaklah Imam Abu Bakar ini tidur di suatu rumah yang di situ ada mushaf Al-Qur'annya. Wa idza aradan nauma intaqala anil makani. Ketika beliau hendak tidur dia pindah dari tempat itu. Iqtidoman li kitabillah, karena dia mengagungkan kitab Allah. Sampai kaya ngoten wong enek kamar di situ enek Qur'ane, dia gak gelem turu teng mriku. Karena apa? Menghormati Quran. Kok nek sikile luwih dhuwur ketimbang Quran atau mungkin apa lah dari sampai ling agunge kaya ngoten. Nah, kita ya belum bisa sampai situ. Yang penting Quran tidak ditempati sembarangan. Itu bagus nek kanggo sakniki. Jadi ora meletakkan Quran sak-sake niku pun Faslun fi fadhaili ba'dis suwari. Bab tentang keutamaan sebagian-bagian surat wal ayati dan ayat-ayat allati warada fatwa fil hadis, yang keutamaannya disebutkan dalam hadis. Wairul maudhu'ati, sing hadise mboten maudhu'. Maudhu' niku hadis palsu. Ngoten niki. Jadi hadis kok hadis maudhu berarti hadis palsu. Ning kadang-kadang ana wong ngomongnya kurang pas. Wong hadise dhaif berarti hadis palsu. Lah niku gak paham tentang hadis. Jadi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu hadis palsu, enggak. Dhaif itu artinya bukan palsu. Dhaif itu lemah. Lemah dari sisi apa? Mungkin dari sisi sanadnya, mungkin dari sisi matannya. Jadi kelemahan hadis itu kan karena beberapa faktor, mungkin ada perawinya yang kurang cerdas atau perawinya yang kurang wirai, akhirnya ndadosaken hadis itu derajate dados dhaif. Dados hadis niku enek sing masyhur, mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad enek hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu, hadis maudhu'. Lah nek wis disebutkan hadis maudhu' berarti ini sudah palsu. Wis jelas bukan hadis. Ngoten nggih, bukan hadis tapi diapoke hadis. Niku jenenge hadis maudhu'. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Abdullah bin Ahmad an Ibnu Abbas qala. Imam Abdullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul Kitabi, Fatihah, tak dulu bisulu sayil Quran, bandingi nilai pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Dan terus dengan maus Fatihah niku nilai keutamaannya sama dengan membaca sepertiga Quran. Padha karo Al-Ikhlas. Tapi nek jenengan pireng ngeten iki ojo terus jenengan gak maca Quran.
Maca Fatihah ping 3 tok. Koncone do maca Qur'ane nyantai. Bareng ditekoki, lho wis tekan ndi wis rampung. Rampung piye cukup peteran. Aku wis maca Fatihah wis ping 3. Jadi Ali bin Abi Thalib niku rak nate derek sayembara pengen dadi mantune Rasul. Sapa sing maca Quran paling khatam cepet dia tak mantu. Sahabat sapa sing ra kepengin dadi mantune Rasul berlomba-lomba. Ali nyantai. Bareng kula pun rampung ya Rasul. Cepet meli. Dan kula maca kulhu ping 3. Wah, sampai mantu, cerdas gitu. Mulane dipun ngendikaken ana Madinatul Ilmi wa ali babu. Aku iki gudange ilmu, Ali itu gerbange ilmu. Karena memang Ali ini cerdas, panglima sing jenius. Gagah berani itu cerdas. Tapi niku yo namine Fadilatul Amal niku aja terus ngeten nggih. Enek wong Jumatan jare haji, terus akhirnya gak gelem haji Jumatan. Niki yo gak kena ngoten iki. Jadi memahami hadis itu kudu bener ngoten nggih. Niki jenenge Fadilatul Amal. Nek wajib haji ya tetep haji, ora kena ora tahu haji padahal wis duwe Jumatan. Umroh gak mangkat anggur bar subuh, ora mulai nganti Isra nanti matahari terbit. Duwite akeh kon umroh gak mangkat-mangkat. Pak, aturan dari umroh tahu nganggo dina wis umroh. Lha nek hadise asahi lho, jenengan waos. Dadi nek ana wong salat subuh jamaah gak mantuk ngantos matahari terbit, terus dia sholat 2 rakaat. Lho niku Rasul ngatakan umroh sing sampai 3 kali diulangi, tamatan, sempurna. Lho niku hadis sahih. Nek hadis sahih kan berarti Rasul ngendikan tenan. Nah, akhirnya dijak umroh atau mangkat. Ngopo umroh larang-larang. Wong apa wis umroh. Lah ngeten iki memahami hadis tidak pada tempatnya. Lah mulane paham ini sesuai dengan konteksnya. Mulane enek memahami tekstual, enek kontekstual. Ini saya jaminan dalam lah ini pinten iki? Iku berandangan apa? Bon. Piran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, ma unzila fil Quran, tidaklah diturunkan di dalam kitab Quran, wala fiz zaburi, dan tidak pula diturunkan dalam kitab Zabur, wala fil injil, dan tidak pula di dalam kitab Injil, walal fil furqani, dan tidak pula di dalam Furqan, kitab Furqan, jadi purnama lain Quran. Apa misluha, sepadane iki ayat, yakni umul Quran, yaitu yang dimaksud Rasul adalah suratul Fatihah, dijenenge umul Quran. Jadi jenenge Fatihah niku antara lain umul Quran. Umul niku artinya induknya Al-Quran. Wa innaha atsabul mathani. Fatihah itu disebut pula dengan sab'ul mathani. Dalam Al-Quran Allah menyebut wa atainaka sab'ul mathani. Sab'ul mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kok Fatihah disebut dengan sab'ul mathani? Karena Fatihah itu 7 ayat dibaca setiap sholat. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil Adimi, disebut pula Qur'anil Adim. Jadi tidak ada surat di dalam Quran, Injil, Zabur maupun Taurat sesuatu yang lebih utama daripada suratul Fatihah. Disebut pula sab'ul mathani.
Dimulane jenengan sholat niku hukumnya wajib maos suratul Fatihah. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada yang perlu ditambahkan, Bapak?